Oke, kita bahas bentar. Yang pertama API. Jadi dasarnya ini pakai API. Sebenarnya apa sih? Ini dipisah. Jadi kalau dulu kalau kalian main web PHP gitu, itu jadi satu ya, antara front end sama back end itu jadi satu. Ya supaya tidak ada, karena memang jadi satu itu berarti nggak ada masalah, nggak butuh API. Nah, kelebihannya kalau dipecah pakai back end sama front end, back endnya terpisah, kalian tuh bisa menggunakan ini. Contohnya gini, kalau kalian buka Shopee atau aplikasi apa ya, semua aplikasi yang sekarang di TikTok, kemudian Shopee itu biasanya sudah terpisah. Jadi antara back end sama front end itu terpisah. Kalau front end nanti bisa disesuaikan dengan bisa bentuknya aplikasi mobile, bisa juga bentuknya aplikasi web. Jadi benar-benar bisa disesuaikan. Oke. Cara kerjanya kurang lebihnya di sini ada request sama respon. Jadi nanti ada disingkat nanti fungsinya ada rec sama res. Rec itu berarti request, respon. Jadi respon berarti ya tanggapan. API protokol ini RESTful API itu ada macam-macam, ada REST, JSON, RPC, gRPC, tetapi kita biasanya RESTful API. Nah, ini contoh. Nah, metodenya, HTTP metodenya yang nanti metodenya ada get, post, put, sama delete. Get itu untuk menampilkan atau ambil data, misal posisi nampil ke semua data itu pakai get. Post itu biasanya untuk eksekusi. Contoh, kalian mau nyimpan, mengirimkan data atau menyimpan login itu pakai post, logout pakai post. Nah, kemudian login, post, apalagi ya, pokoknya kalau kalian upload misal di TikTok gitu, misal post gambar atau post video, begitu ditekan submit apa di TikTok apa upload gitu, itu post ya, itu berarti dia posisi metodenya post dan upload gambar dan temanya. Kalau delete juga sama, delete. Put itu untuk edit atau mengupdate atau merubah datanya. Nah, di sini ada contohnya. Kalau get, nah endpointnya hubungannya get task berarti slash task ini nanti berarti ada posisinya hanya URL-nya sama. Endpoint itu kayak URL, get itu sama, slash task, post berarti sama tasknya. Get ini by ID, misal task.2 ID, kemudian put.2 ID, delete juga sama. Jadi ini klien misal pengen si klien ini menginputkan get task berarti langsung di API-nya ngapain, ambil data atau apa itu disesuaikan. Nah, endpoint itu alamatnya. Jadi nanti kalau endpointnya kayak gimana, nanti kalian juga harus sudah jalan. Terus ini Express.js, ini framework web app untuk Node.js, ditulis bahasa pemrograman JavaScript. Yang menemukan ini Holoweitchuk, terus tahun 2010. Nah, yang penting lah ini kalian nanti ini agak berbeda, punya saya agak berbeda yo. Saya mau mengembalikan report. Jadi kalian extensionnya ini balik ini ke sana itu nggak, saya belum bisa. Ini biasanya ada di sini. Nggonmu nang kene to, sing iki logo-logo ini. Nah, ini kalian install. Jadi install extension itu, bentar, saya nggak hafal. Oh iya, ada kuning-kuningnya. Nah, ini tulis saja Thunder Client. Ini digunakan untuk apa? Thunder Client itu untuk
yang kita nanti mau gunakan seperti itu. Sebenarnya biasanya yang sudah itu nggak pakai Thunder Client, nggak pakai VS Code, pakainya biasanya Postman. Nah ini, tapi botnya bukan main. Postman itu yang biasanya standarnya itu pakai Postman. Ini berat banget. Ini kalian bisa, kalau misal di laptop kalian pengen nyoba, ya nggak apa-apa, dicoba aja. Ini apa namanya, kalian bisa menggunakan ini. Nah ini nanti kita tampilannya kayak gini. Jadi ini Postman, ini berat, kalian mau install nggak apa-apa. Yang agak ringan, biasanya yang saya suka itu pakai ini, yang ora iso turu apa? Insomnia. Nah, loh iya, Insomnia itu ringan banget. Sebelum saya tahu Thunder Client, saya pakai Insomnia. Nah, karena posisinya di VS Code itu ada pakai Thunder Client itu sudah bisa, ya nggak apa-apa. Tapi kalau nanti kalian bingung, Pak, kangelan pakai Insomnia juga nggak apa-apa. Silakan install Insomnia. Insomnia alamatnya ini, Insomnia Windows. Nah ini nanti kalau pengen nyoba, ini saya kopikan aja. Kalau pengen ini bisa di sini. Ini Insomnia. Kalau apa bisa langsung, kalau Insomnia kayak di ini terpisah. Nah fungsinya apa ya? Nanti kita nanti kayak ini kelihatan. Inputnya, outputnya itu kayak cuma JSON. JSON itu kepanjangan dari JavaScript apa? JSON apa aja? JSON, JavaScript, apa? JSON adalah object notation. Nah, JSON. Nah, nanti yang dikirim itu datanya kayak gini nanti. Kayak teks gitu. Jadi lebih cepat, lebih ini. Oke, kita coba di apa namanya, di job sheet-nya. Oke, ini sudah install. Nah, di sini ada install, kemudian pastikan sudah terinstall, sudah diinstal, kemudian buka drive D, pokoknya jangan di C. Kalian mau menggunakan di mana juga nggak apa-apa. Misal saya membuat ini di sini, buku tamu. Nah ini sudah ada. Ini saya buku tamu JS. Ini tapi nanti sesuaikan podokno, karena kebetulan saya sudah ada. Jadi saya membuat buku tamu JS. Kemudian kalau sudah di sini buat open aja buku tamu JS. Kemudian backend buku tamu. Ya, buku tamu JS, kemudian backend ya aja. Ya, sip, baleni. Ini dihapus dulu, aku benta backend buku tamu. Kayak gini, saya buat kayak gini. Ini tapi nanti kalian sesuaikan. Backend buku tamu sudah. Kemudian masuk dalam buku foldernya, open terminal. Di sini kalian bisa apa namanya? Nah, ini contohnya di sini npm. Kalau kalian tadi kan npm main v. Nah, ini kan sudah jadi, sudah ketemu lah. Ini kita init. Nah, di sini package-nya apa? Backend buku tamu default aja nggak apa-apa. Versinya kalau di enter aja. Description-nya backend-nya untuk aplikasi buku tamu. Entry point-nya ini src/app.js. Kemudian test command-nya kosong, git-nya kosong aja, keyword-nya
tentang buku tamu. Tapi kalau dikosongi juga nggak apa-apa. Autornya kalian, nama kalian, lisensinya oke, bla bla bla. Is that okay? Yes. Nah ini sudah. Nanti akan muncul ini package.json. Sudah package.json sudah. Kemudian ngapain? Nah kalian ini sudah. Ini lanjutnya npm install express mysql body parser. Di sini npm i. Pakai install boleh, pakai i juga boleh. Kemudian express, kemudian mysql spasi body parser spasi kemudian JSON web token. Ini JSON web token itu nanti untuk login logoutnya. Ini sama bcrypt bcr ypt cs. Kita enter, nanti akan install tuduk gitu. Nah ini sudah nanti sesuai dengan internetnya. Lanjutnya membuat folder. Lek kowe kangelan, misal Pak ini McDir kangelan, ya kalian nang kene ae. Di sini buat folder src. Di dalam src itu ada controller. Kemudian ada lagi routes. Iya ta? Saya lupa. Model sama routes. Nah, model ini routesnya sudah. Model ini satu routes model controller pakai S. Controller pakai S, berarti ini pakai S. Di rename sudah. Kemudian ini sudah. Ini sudah jadi foldernya. Terus di dalam sini membuat file. Nah, ini kalau kalian buka lagi, kita buka code titik. Nanti akan buka VS Code. Kemudian di sini kita defaultnya biasanya muncul di sini, cuma punya saya itu nggak tahu, nggak bisa. Defaultnya ini. Ini kata dibuat, klik di sini app.js. Sementara gini dulu. Oke, lanjutnya ini sudah sampai sini membuat db di folder model. Di model berarti kalau kalian di model ini di dalam src, di move dulu ya. Dalam src app.js. Ini model membuat, diklik di model, klik satu db.js. Gunanya apa? Fungsinya untuk apa? db.js itu untuk membuat file atau koneksi JS-nya. Nah, ini lampirannya. Kita buat const db require sama dengan hilang. Saya ngopi sama dengan. Bentar. Nah, ini di db.js. Ini model db.js sama dengan require. Ini require-nya MySQL. Lanjut. Di sini kita membuat konstansa koneksi. Isinya MySQL. Ini keliru lah. Ini saya keliru, bukan MySQL ya. Ini db titik create
connection. Ini saya keliru, mohon maaf. Ini kurung kerawal, enter. Sini hostnya lokal, petik 2 lokal host. Kemudian usernya, nah ini disesuaikan. Kalian kalau pakai root ya root, kalau punya saya itu username-nya Rendra. Kemudian passwordnya, tapi kalau itu di udah sama. Password kalian itu kosong, defaultnya kalian kosong. Kalau punya saya itu 1 2 3 kalau nggak salah. Nah, tapi kesesuaikan punya kalian. Database-nya ini, nah, kalian nanti membuat database buku tamu ya, buku tamu DB, buku tamu DB. Di mana buatnya? Di apa jenis? Iki apa? MySQL Bank. Nah, yang kemarin ini sudah. Kemudian kita buat koneksi titik connect. Kita konekkan. Ini ada arrow function, ini error, kemudian pakai arrow function, enter. Di sini if error, di sini ada console titik error. Nah, ini error waktu koneksi, connect ke database. Kemudian koma, di sini error titik apa? Start. Yes. Kemudian di sini return. Sudah. Kemudian else-nya, nah ini log berhasil connect ke database. Sudah. Nah ini jangan lupa terakhir, ini gunanya untuk mengekspor modul titik ekspor sama dengan koneksi. Nah ini sudah, DB-nya sudah. Tadi balik lagi di sini DB sudah. DB. Nah ini DB sudah membuat file appjs. Sekarang file appjs-nya. Di file appjs kita di sini ngetikkan konstanta, express sama dengan require petik 2 express. Lanjut membuat konstanta body parser. Nah ini sudah konstanta body parser. Kemudian ini sudah otomatis ya, itu ke atas ini harusnya ngisore. Ini di banune body parsernya. Kemudian konstanta app sama dengan express kurung. Kemudian konstanta potnya. Nah, potnya berapa? Kalian bisa macam-macam. Kita sementara bukan default sih, pakainya itu di 3000. Sebenarnya bisa 8000, 80 bisa 3000. Aja turu. Mau dianu turu. Iku sapa turu iki? Poe enak men turu. Raup sana. Nah. Kemudian di sini app titik use body parser titik JSON. Kemudian app titik listen, yang di listen potnya, pot. Kemudian arrow function.
log jalan server jalan di port. Nah, di sini kita kasih dolar, kemudian port. Oke, kita simpan. Nah, di sini kalian buka terminal, kita coba di sini kita jalankan dengan node src karena di dalamnya folder src app.js. Kita jalankan lah. Ini jalan tapi 3000 potnya ada yang keliru. Oh, ini petik satu, petiknya. Nah, ini keliru saya. Ini saya stop dulu. Lah, nggak enaknya saya belum menemukan band otomatis anu. Jadi ini kalau memang ada perubahan di stop dulu, dijalankan lagi. Ini petiknya petik cacing ya. Petik yang sebelahnya angka 1 itu loh. Nah, ini kalau biar bisa jalan. Nah, ini pot 3000. Nah, ini sudah bisa jalan. App.js-nya sudah bisa jalan. Ini sampai sini sudah bisa. Sampai 11 sudah bisa. Kemudian nanti kalian coba sementara itu dulu. Kerjakan aja sampai ini, baru nanti user roots-nya nanti saya jelaskan. Kalian ketikkan aja, tetapi nanti saya jelaskan untuk yang ininya. Untuk yang user roots-nya. Ayo pastikan ini servermu udah jalan. Ini sudah jalan ya. Udah bisa jalan, cuma ya gak ketok, gak kelihatan. Itu aja dulu.